Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Senin tanggal 2 September tahun 2024 waktu pagi sekitar pukul 7:30 ataupun jam setengah 8 pagi. Dan aktivitas saya di pagi ini akan melakukan pengocoran lanjutan kawan ya di usia 47 hari setelah tanam. Jadi sebenarnya gini lur ya, biasanya saya itu melakukan pengocoran itu di awal bulan dan juga di pertengahan bulan, begitu kawan ya. Dan dikarenakan kurang lebih 4 hari kemarin saya sakit, sehingga di tanggal 1 kemarin di awal bulan September ini belum bisa melakukan pengocoran susulan dikarenakan kondisi badan yang belum fit 100%, dan baru bisa saya lakukan pengocoran di hari ini di tanggal yang kedua di bulan September, begitu kawan ya. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber terhitung hari ini usianya sudah 47 hari setelah tanam. Nah, perlu kawan-kawan ketahui juga ya bahwa selama 4 hari kurang lebih saya tidak melakukan perawatan secara aktif, sehingga ada tanaman cabai rawit kaliber yang terserang virus kuning ataupun Gemini virus. Bisa kawan-kawan pelajari bahwa ketika kita telat dalam mengaplikasikan insektisida, itu dipastikan hama kutu-kutuan akan semakin cepat mewabah. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan penyepraian di beberapa hari kemarin menggunakan insektisida supaya virus Gemini itu tidak menyebar ke tanaman yang sehat pada umumnya. Seperti ini nih, tanaman sehat seperti ini harus dijaga supaya tidak terserang keriting daun dan juga virus Gemini, begitu kawan ya. Nah, jika ingin dilihat seperti ini nih lur, yang terserang virus kuning ataupun virus Gemininya ya. Dan ini perkembangan di bagian paling pojok nih. Alhamdulillah ini gemoy-gemoy nih lur. Bisa dilihat ya, alhamdulillah. Nih lihat batangnya aja sudah mengkayu dia. Oh, sudah mengkayu. Untuk secara keseluruhan optimal ya untuk pertumbuhan cabai rawit kaliber ini. Berbeda dengan pertumbuhan tomat, itu tidak optimal, sehingga sudah saya sulam ataupun saya sudah tumpang sarikan dengan cabai kaliber. Mana ya yang terserang virus kuning? Kemarin sore saya melihatnya lur. Nah ini nih, ada 2 pohon yang terserang lur. Dan virus Gemini itu seperti ini ya, tiba-tiba langsung kuning saja. Nih ini terserang tuh. Ini kalau tidak diaplikasikan insek secara rutin, ini virus Gemini ini dia akan menular, akan menyebar nih seperti ini. Dan bisa jadi juga ini tanaman ini akan saya cabut, diganti dengan bibit yang baru. Ini yang satu, kemudian satunya lagi mana lur ya? Pokoknya adalah kurang lebih, oh itu tuh, kurang lebih ada 2 pohon yang terserang Gemini virus. Nah ini lur. Dan ini sepertinya antara dicabut ataupun tidak dicabut ya, karena jika dilihat dari kondisi tunasnya ini sudah terserang sedikit 50% ini rusak. Nah seperti inilah perkembangan cabai rawit kaliber pagi ini di usia 47 hari setelah tanam. Alhamdulillah meskipun cuacanya sangat ekstrim, di sini belum ada turun hujan. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhan cabai rawit kaliber dan juga cabai keriting pertumbuhannya terbilang optimal, begitu kawan ya. Nah kemudian untuk pupuk kocor yang saya gunakan kali ini
sebenarnya tidak menggunakan pupuk kocor fermentasi lur ya, dikarenakan kondisi badan sakit sehingga belum bisa membuat pupuk kocor fermentasi. Insya Allah di pertengahan bulan akan saya gunakan pupuk kocor fermentasi. Nah seperti ini lur. Alhamdulillah ciamik ya untuk perkembangan cabai rawit kaliber ini. Dan untuk pupuk yang digunakan diantaranya ini lur. Nah ini kalsium, saya gunakan kalsium, kemudian asam humat. Asam humat saya menggunakan merek yang ini ya. Ini terbilang murah karena 1 kilo saya membeli Rp36.000 berikut ongkir. Ini kemasan 500 gram nih. Ada satu lagi mana ya? Nah ini dia nih. Ini kemurniannya 90%, asam humatnya 55%. Kemudian selain asam humat saya gunakan pupuk NPK nya ini, NPK Grower 150920 plus trace element. Kemudian untuk pencegahan penyakitnya saya menggunakan ini Trico Gold. Ini mengandung mikrobakterinya cukup lumayan lengkap lur. Ada Trichoderma coningil, ada Trichoderma sp, Gliocladium, asam humat, asam pulpat, dan bakteri pengurai. Nah sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis per 20 liter air dan juga per 1 drum 200 liter air ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, mari kita memulai untuk meracik pupuk yang akan digunakan dalam pemupukan kocor hari ini. Dan perlu kawan ketahui juga bahwa takaran pupuk yang saya gunakan ini untuk takaran 20 liter air ataupun 1 jerigen kocor itu. Dan yang pertama kali yang akan saya larutkan ini namanya gula putih. Per 20 liter air cukup gunakan 2 sendok makan gula putih saja. Dan 2, kemudian gula putih ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini, diaduk-aduk dulu supaya larut, maksudnya begitu kawan ya. Nah setelah gula putihnya ini larut, kemudian saya gunakan ini pupuk hayatinya untuk pencegahan penyakit tanamannya. Untuk dosis trikonya saya gunakan 3 sendok makan saja. 1, 2, dan 3. Ini lebih lengkap lur, apa namanya, mikrobakterinya ya, lebih banyak ketimbang dari Tricoge. Seperti itu, hanya saja ini bentuk serbuknya berbeda. Kemudian untuk harga juga tidak jauh berbeda lur ya. Ini saya membeli kurang lebih dalam 1 kilo ini sekitar Rp62.000. Untuk link toko pembelian pupuk yang digunakan ini nanti saya simpan di deskripsi video. Nah setelah ini larut Trico Goldnya, kemudian saya masukkan ini lur. Nah apa namanya, pupuk NPK growernya per 1 jerigen 20 liter saya gunakan sebanyak 1 gelas minum ini. Takaran per 1 gelas minum ini sudah saya takar sebanyak 11 sendok makan. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu, diaduk seperti ini. Nah setelah pupuk NPK growernya larut, kemudian saya aplikasikan ini lur. Bentar ya, ini takut jatuh-jatuh lah, saya amankan dulu. Nah saya aplikasikan ini kalsium. Untuk dosis kalsium saya gunakan sebanyak 10 sendok makan saja. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kalsium ini disatukan, ini diaduk dulu lur ya, diaduk. Nah, jadi gini, akan sedikit saya jelaskan. Harga kalsium itu berbeda jika dilihat dari mesnya. Jadi ini kan mesnya 4.000 lur ya. Nih, mes 4.000 ini baiknya diaplikasikan dengan cara dispray. Kenapa? Karena semakin tinggi mes itu harga semakin mahal, dan juga tingkat kelarutannya itu lebih cepat, lebih efektif, begitu lur ya. Semakin bawah tingkat mesnya itu harga lebih murah, dan juga tingkat ininya lebih susah larut lur. Nah, ini kan mes 4.000, dia langsung cepat larut air, dan biasanya mes yang tinggi itu tidak mengendap di bawah. Nanti kita lihat lur ya. Nah, setelah kalsium ini larut, kemudian untuk pemakaian asam humatnya akan saya gunakan sebanyak berapa lur ya? Kurang lebih 3 hingga 4 sendok makan saja untuk asam humatnya. 1, 2, 3, mungkin 4 sendok makan saja cukup lur ya, untuk takaran 20 liter air. Nah, kemudian ini semua dilarutkan lur, dihancurkan ya, agar semua pupuk ini 100% larut dengan air. Nah, ini diaduk terus. Jika ini sudah benar-benar 100% larut, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor. Ini tinggal dimasukkan saja lur. Ini belum ini ya belum larut, ini pupuk hayatinya lur, belum larut sempurna nih. Ntar ini harus diaduk dulu. Nah, setelah 100% larut, ini tinggal dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita lihat ya, mes yang 4.000 itu biasanya tidak meninggalkan gumpalan. Oh, bisa dilihat lur, tidak ada ya. Nah, tidak ada sisa. Ini kelebihan dari kalsium yang mesnya itu lebih tinggi, dan harganya juga biasanya lebih mahal lur. Dan ini tinggal diisi air full saja. Dan perlu diingatkan juga kawannya, bahwa untuk update perkembangan cabai kaliber, kemudian cabai keriting, dan juga tomat, selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan kunjungi dan ikuti, begitu kawan ya. Dan ini diisi air hingga full. Dan sekarang saya akan membuat racikan pupuk per 1 drum ini lur ya. Ini kapasitasnya 200 liter. Dan untuk dosis per 200 liter, untuk yang pertama akan dilarutkan ini dulu gula putih sebanyak 1/4 kg. Ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini gula putihnya. Kemudian dihancurkan dulu seperti ini.
Setelah gula putih ini benar-benar larut, kita tinggal masukkan ini pupuk hayatinya sebanyak 500 gram. Dilarutkan semua seperti ini. Diaduk dulu lur ya. Jangan langsung masukkan karena nantinya ditakutkan nanti kurang efektif hasilnya gitu. Makanya ini harus diaduk terlebih dahulu di dalam ember seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam drum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimasukkan seperti ini. Biarkan ini larut dengan air terlebih dahulu. Kemudian untuk NPK-nya saya gunakan sebanyak 2 kg. Ini 1 kg. Dan ini 1 kg. Jadi totalnya 2 kg kawan ya. Kemudian ini dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian ini tinggal masukkan ke dalam drum. Nah, kemudian untuk asam humatnya saya gunakan sebanyak 1 kg. Kemudian untuk kalsiumnya saya gunakan sebanyak 2 kg. Dan kemudian ini tinggal diaduk saja kawan ya. Nah, ini tinggal diaduk seperti ini. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses pemupukan hari ini di usia 47 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 10:35 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:25 menit. Dan untuk cuaca di sini alhamdulillah mulai seperti mendung, kadang panas, kadang mendung lagi seperti ini nih. Ini dalam keadaan kondisi cuaca mendung. Mudah-mudahan segera turun hujan. Dan ini perkembangan cabai keriting setelah dilakukan pemupukan. Untuk daun bisa dilihat semakin lebih hijau nih.
dari bawah, dan ini tunas ini akan saya buang. Nah seperti ini tunas yang tidak produktif. Nah ini dibuang dan ini akan dipelihara. Nah seperti ini lur perkembangan cabai merah keritingnya ya. Alhamdulillah, meskipun untuk kondisi cuaca tidak bersahabat karena begitu ekstrim panasnya, tapi alhamdulillah terbilang optimal untuk pertumbuhannya hingga hari ini di usia 47 hari setelah tanam. Dan untuk pembungaan dan juga pembuahan bisa dilihat lur, ini calon-calon buah ya. Nih alhamdulillah bisa dilihat. Baik kawannya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam pemupukan kocor hari ini di usia 47 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Nih lur buahnya ciamik lur ya. Nih tuh sudah besar-besar ini untuk buah yang pertama. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan apabila juga informasi ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like karena like itu gratis, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar karena komentar itu tidak dipungut biaya. Begitu kawan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.